Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas, bab 17 ayat 20 sampai dengan 25. Kedatangan kerajaan Allah. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya, kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat ia ada di sana, lihat ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Demikianlah Injil Tuhan. Kerajaan Allah ada dalam hidupmu. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Saudara-saudariku terkasih, kerajaan Allah adalah kerinduan terdalam setiap manusia. Ketika dunia sudah dikuasai oleh berbagai ketidakpastian dan keterbatasan, akhirnya orang harus kembali dan mengakui, bahkan merindukan Allah dan kerajaannya. Persoalan-persoalan tak terjawab di dunia ini akhirnya akan membawa manusia untuk kembali mencari Allah dan kerajaannya. Akan tetapi, di manakah kerajaan Allah itu akan kita jumpai? Atau kapan kerajaan Allah itu akan tiba? Saudara-saudari terkasih, pertanyaan orang-orang Farisi ini menghantar kita semua dalam sebuah permenungan yang mendalam. Apakah kira-kira bentuk dari kerajaan itu? Dan kapan kerajaan Allah itu tiba? Jawaban Yesus terhadap pertanyaan ini mengandung dua makna. Pertama, makna kerajaan Allah sudah datang. Munculnya pertanyaan ini karena pemahaman tentang kerajaan Allah yang masih sangat duniawi oleh orang-orang Farisi. Bahkan mungkin kita semua. Ketika Yesus mengatakan kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu, hal inilah yang menunjukkan bahwa kerajaan Allah sudah ada dalam kehidupan kita. Jika kita belum mampu melihatnya, maka penglihatan kitalah yang patut diperbaiki. Kedua, pemenuhan kerajaan Allah itu masih harus dinantikan ketika pada zaman parusia. Dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai dengan 7, Yesus mengatakan bahwa aku akan pergi ke rumah Bapakku dan menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah saat-saat penantian kita terhadap kerajaan Allah yang akan dibawa oleh Yesus pada kedatangannya yang kedua kali, atau yang disebut zaman parusia itu. Para teolog mengatakan bahwa kerajaan Allah itu sifatnya already but not yet. Ia sudah ada, tetapi belum tiba. Kedatangan Yesus memang telah menunjukkan bagaimana layaknya kerajaan Allah itu dibangun dan ditemukan dalam kehidupan kita di dunia ini. Namun pemenuhannya masih harus kita nantikan ketika kehidupan kita di dunia ini selesai. Saudara-saudariku terkasih, secara tidak langsung Paulus meminta Filemon dan kita semua untuk membangun kerajaan itu di tengah-tengah kita
yaitu saling menerima sebagai saudara dalam iman. Bagi Paulus, persaudaraan dan cinta yang tulus adalah tanda keberimanan kita dan tanda kerajaan itu. Menerima Onesimus, menerima sesama tanpa memandang suku, agama dan bahasa, dan latar belakang atau masa lalu adalah gambaran tentang kerajaan Allah yang kita nantikan. Mari kita menyadari kerajaan Allah secara sederhana dalam pengertian tersebut, agar kita tidak dibingungkan oleh berbagai macam ajaran dan tafsiran yang menyesatkan. Di mana ada kedamaian, cinta dan persaudaraan yang tulus, itulah kerajaan Allah yang sudah, dan jika kita sudah melihat, peganglah erat-erat dan jangan lepaskan lagi sampai hari Tuhan mendatangi kita. Tuhan memberkati kita semua.